Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhanifah dari kelas AFI 3B. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit biografi tentang tokoh sufi yang bernama Al-Sulami. Al-Sulami memiliki nama lengkap yaitu Abu Abdul Ar-Rahman Muhammad bin Husain bin Musa Al-Sulami Al-Asdi, yang merupakan tokoh sufi dan penulis yang cukup produktif. Ia lahir di Khurasan pada tahun 942 Masehi atau 330 Hijriah. Ia wafat di Nisapur atau Nesapur pada tahun 1021 Masehi atau 412 Hijriah. Al-Sulami merupakan salah satu seorang tokoh sufi yang dalam artian seorang soleh yang mengamalkan kesolehan dan kezuhudan. Ia juga termasuk dalam tokoh tasawuf dalam arti orang intelektual yang menulis dalam bidang tasawuf dalam berbagai perspektif yang terdapat di dalamnya. Al-Sulami lahir dan masuk dalam kelompok sufi pada masa itu. Ia dikenal sebagai seorang penulis sejarah biografi tokoh sufi masyhur yang semasa dengannya. Al-Sulami juga menulis dalam kitab yang bernama Adab al-Watasawwafah. Al-Sulami merupakan anak yang lahir dari Sayyidah Fadilah dalam kehidupan yang zuhud. Ia merupakan putri dari Syekh Amru Ismail bin Nujaid dan Muhammad bin Husain Al-Azadi. Sedangkan ayahnya bernama Al-Husain ibnu Muhammad ibnu Al-Azadi, yang merupakan guru tasawuf yang sangat terkenal, yang membimbing Al-Sulami dan mengajari Al-Sulami tasawuf pada masa kanak-kanak. Al-Sulami memiliki sebuah keluarga yang sangat taat beragama. Bahkan, kedua orang tuanya dikenal sebagai seorang sufi yang masyhur di Khurasan. Suasana serba religius di rumah inilah yang mempengaruhi Al-Sulami di kemudian hari. Ketika usia Al-Sulami beranjak ke 15 tahun, ayahnya meninggal dunia. Lalu, ia diasuh oleh nenek dari pihak ibunya. Ayahnya adalah seorang hamba sahaya, sedangkan ibunya merupakan orang kaya dan sultan. Sedangkan ayahnya, orang susah, merupakan seorang sufi yang agung dan seorang pedagang yang jujur. Al-Sulami juga dikenal sebagai seorang ulama yang mushanid atau pengarang kitab. Jadi, selain alim, ia juga dikenal sebagai ulama yang produktif dalam menulis. Beberapa karya-karya Al-Sulami diantaranya sebagai berikut, yaitu Tabaqatus Nafsi, Haqaiq fi Sufiyah, Adabus Sahabah, Al-Arbaun, Fitasawuf li Sulami, Al-Futuwah, Majlis, dan Sualat Al-Sulami Al-Daruqutni. Seperti lazimnya para ulama dan para sufi pada masa itu, Al-Sulami mengenal agama dari ayahnya sendiri, dan kemudian ia berguru kepada kakeknya sendiri dan para sejumlah ulama. Sejak kecil ia sudah mendalami bahasa Arab dan Al-Quran sebagai basis untuk mempelajari dan mengenal mengenai Islam. Lalu ia belajar juga kepada kakeknya dari pihak ibunya, yaitu Amru Ismail bin Nujaid, yang dianggap sebagai seorang pakar teologi yang terbesar pada zamannya. Di antara guru-gurunya terdapat beberapa nama terkemuka seperti Ad-Daruqutni, Al-Sarad, Al-Nasbarazi, Al-Asbazari, dan Al-Asfahami. Dari merekalah Al-Sulami mempelajari ilmu hadis, ilmu tafsir, fikih, hingga tasawuf. Al-Sulami juga memiliki beberapa murid, diantaranya Al-Kusyairi, Muslim, Ibnu Majad, dan Abdurrahman bin Abdullah. Pengaruhnya dalam dunia tasawuf sangatlah besar, yaitu Al-Sulami membagi jalur tasawuf teoretik biografis dalam konteks historisnya menjadi 3, yaitu yang pertama, awali atau praktik bertasawuf seperti zuhud, kedua, tasawuf nadori atau teoritis, dan yang ketiga, tasawuf biografis atau al-adabi. Pemikiran Al-Sulami terhadap tasawuf adalah Al-Sulami menekankan tasawuf kepada taat terhadap Al-Quran, meninggalkan perkara bid'ah dan nafsu syahwat, takzim terhadap guru, dan bersifat pemaaf. Al-Sulami juga
mengatakan bahwa jiwa memiliki 3 tingkatan. Yang pertama, nafsu amarah, nafsu lawamah, dan mutmainah. Al-Sulami juga cenderung mengatakan bahwa jiwa itu cenderung jahat dan jiwa itu memiliki 70 cacat. Dalam pemikiran yang lain, Al-Sulami mengatakan bahwa dalam konsep zikir, Al-Sulami berpendapat bahwa perbandingan antara zikir dan fakir adalah lebih sempurna fakir, karena kebenaran atau al-haq diberitakan oleh zikir, bukan oleh fakir, karena proses pembukaan kerohanian. Ada beberapa tingkatan dalam zikir, yaitu zikir lidah, zikir hati, zikir lis atau rahasia, dan zikir roh. Sekian penjelasan biografi tentang tokoh sufi Al-Sulami. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.